Oke, yang pertama kalian bisa membuka di laman Canva, nanti kalian cari yang dokumen A4, kalian buka, lautnya akan muncul kanvas seperti berikut. Nah, nanti di laman pencarian di desain nanti itu akan banyak template kan dari Canva sudah menyediakan. Kalian bisa cari, contohnya kalau di sini saya mencari template bahan ajar seperti itu. Nah, nanti banyak pilihannya. Nah, nanti kalian tinggal pilih sesuai dengan selera ataupun bahan ajar yang akan kalian buat. Di sini saya akan memilih satu, mungkin di yang oranye, nah seperti ini. Nah, di sini kalian juga bisa menyesuaikan semuanya. Nanti untuk semua elemennya itu dapat diedit. Nah, selanjutnya kita dapat menuliskan identitas dari bahan ajar yang akan kita buat. Di sini saya membuat bahan ajar untuk kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya kita dapat menambahkan materi apa yang dibahas pada bahan ajar ini. Untuk bahan ajar kali ini saya mengambil materinya itu bangun ruang kelas 5 sekolah dasar. Nah, teman-teman semuanya di sini juga masih bisa nih mengedit gambar yang ada di cover ini menjadi gambar-gambar yang lain yang dapat kalian cari di dalam elemen. Nah, nanti tinggal di search saja gambar yang ingin teman-teman gunakan. Kalau di sini saya mencarinya keywordnya anak SD belajar matematika. Nah, kemudian saya memilih menghapus gambar yang lama dan juga menggantinya dengan gambar yang baru seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat halaman untuk isinya ataupun materi yang akan kita tuliskan ataupun kita ajarkan. Nah, di sini untuk yang pertama saya mengambil bentuk kotak guna agar menjadi separasi ataupun pemisah antara dari background dengan tulisannya agar kontras dan dapat dibaca dengan mudah oleh siswa. Seperti itu. Saya di sini menggunakan warna putih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan di teks, nanti kalian bisa menambahkan judulnya. Nah, kalian bisa tulis dulu judulnya. Kalau di sini saya menggunakan bangun ruang. Nah, untuk fontnya bisa kalian sesuaikan. Di sini saya menggunakan font Poppins yang biasa saya gunakan seperti itu. Nah, kemudian kalian juga bisa menyesuaikan nih untuk ukurannya seperti itu. Oke, kemudian kalian bisa menyesuaikan untuk lokasinya. Kalau di sini saya menggunakan untuk judulnya saya taruh di tengah di atas. Fontnya kemudian saya ingin menambahkan subjudulnya ya. Subjudul biasa saya gunakan untuk menulis bagiannya. Kalau di sini saya pengertian dari bangun ruang. Oke, kemudian kalian di sini bisa menyesuaikan untuk ukurannya seberapa. Untuk di sini ukurannya saya kecilkan ke ukuran 20-an, nah 20. Dan saya posisikan di pojok kiri seperti itu. Kemudian sebagai isi kita bisa menambahkan teks yang ukurannya lebih kecil dan juga lebih tipis. Di sini saya menggunakan ukuran 18 dengan font yang sama, yaitu saya menggunakan font Poppins seperti itu. Nah, untuk isiannya bisa kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Di sini saya sudah menyiapkan materi yang sudah saya tuliskan di Word. Nah, jadi nanti ketika kita sudah mempersiapkan materinya, kita tinggal mengcopy paste materi yang sudah kita buat ke dalam Canva ini. Selanjutnya kita bisa menambahkan elemen-elemen pendukung seperti grafis. Nah, di sini saya mencoba menambahkan gambar guru sedang menerangkan materi yang akan diajarkan, yaitu pengertian bangun ruang. Di sini saya mencari mana sih grafis yang kiranya cocok yang akan saya gunakan. Kemudian kita bisa menyesuaikan ukurannya dengan
yang kita butuhkan. Karena saya hanya membutuhkannya kecil, saya crop dan juga saya sesuaikan ukurannya seperti itu. Untuk selanjutnya kalian bisa melengkapi materi-materi yang sudah kalian siapkan tadi. Kalian taruh semuanya di kanvas ataupun di halaman yang sudah kalian susun tadi seperti itu. Nah, karena di sini saya mengambil materi matematika agar konsep yang dijelaskan itu tidak terlalu abstrak, di sini saya menambahkan gambar agar siswa dapat mengkaitkan dari materi ke dalam bentuk yang nyata ataupun konkret seperti itu. Nah, karena di sini saya membahasnya bentuk bangun ruangnya bulat dan dadu, di sini saya meng-search untuk fotonya di tab elemen dan di search foto. Nah, nanti akan ketemu foto tersebut. Nah, kita bisa tambahkan langsung ke dalam materi ataupun bahan ajar yang akan kita buat seperti itu. Nah, jangan lupa tetap selalu menyertakan ya teman-teman untuk sumber dari foto yang kita cantumkan dalam bahan ajar yang kita buat. Kalau kali ini di sini saya menggunakan foto dari Canva, jadi untuk sumbernya ditaruh Canva. Tetapi di sini teman-teman masih bisa menambahkan gambar dari milik kalian pribadi ataupun dari Google. Tetapi ingat ya, tetap cantumkan sumber dari fotonya. Oke, untuk membuat halaman selanjutnya kalian tinggal menduplikasi halamannya seperti itu, tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul halaman yang sama. Untuk elemennya, karena kita membuat halaman baru, bisa kita hapus-hapus untuk yang tadi. Untuk beberapa bisa disesuaikan untuk subheadingnya. Nah, nanti untuk tadi kan pengertian bangun ruang, mungkin setelah ini akan kita ubah sesuai materi yang akan kita ajarkan. Nah, agar materi itu interaktif, untuk bahan ajar kita harus tetap interaktif. Di sini saya menggunakan augmented reality. Nah, di sini saya mengambil subheadingnya ataupun judulnya di memahami bangun ruang dengan augmented reality. Untuk isinya bisa kita sesuaikan. Nah, di sini saya search grafis yang sesuai. Nah, di sini anak SDAR. Nah, tetapi saya tidak menemukan nih. Coba saya sederhanakan nanti. Untuk keywordnya di anak dan juga AR, augmented reality. Nah, di sini saya cari dan ada yang kebetulan ada yang sesuai, saya gunakan itu dan saya sesuaikan posisinya agar dilihatnya menarik dan juga dapat dibaca dengan jelas seperti itu. Nah, di sini saya kembali membuka catatan saya di Word untuk menyesuaikan dari isian dari bahan ajar yang saya buat. Nah, di Canva ini kita juga bisa menambahkan augmented reality. Nah, kalian tinggal di tab aplikasi, nanti di search saja untuk QR code. Nah, seperti itu. Kalian pilih salah satu dan kalian tinggal copy paste URL yang ingin kalian buat untuk QR code-nya. Nah, di sini saya untuk QR code-nya itu saya arahkan ke aplikasi augmented reality seperti itu. Nah, tinggal di paste dan juga buat kodenya. Nanti kodenya akan langsung muncul di kanvas ataupun halaman yang kita buat. Kita bisa sesuaikan ukurannya dan kita masukkan kalimat perintahnya untuk men-scan kode QR ini seperti itu.
Nah, sebagai tambahan kita bisa menambahkan di tab elemen di kotak. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebagai separasi antara dari materi yang atas dengan kode QR tersebut. Nah, di sini saya menambahkan kotak dan untuk posisinya tinggal di bawah di belakangnya kode QR biar tidak menutupi seperti itu. Nah, kemudian disesuaikan ukurannya dan juga kelengkungannya seperti itu. Oke, kemudian di sini kalian bisa menambahkan untuk tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini tentunya sesuai dengan capaian pembelajaran yang kalian ambil seperti itu. Kemudian selain tujuan, kalian juga bisa menambahkan peta konsep dari materi yang akan kalian ajarkan. Seperti contohnya di bangun ruang. Kalau di sini saya mengambil materinya kan pengertian bangun ruang dan juga mengenali bangun ruang menggunakan augmented reality. Nah, kemudian untuk agar kalian bisa menyimpan file yang ada di Canva ini menjadi PDF, kalian tinggal dibagikan, kemudian klik unduh, cari yang PDF, kemudian tinggal unduh. File akan otomatis akan di-download dan disimpan di file kalian. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya.